pemirsa Suara NTB, kembali lagi bersama saya Kania di sini, dan hari ini cukup bersemangat ya, walaupun di luar sana diguyur hujan, tapi jiwa awet mudanya nih sekarang membara lagi nih pemirsa Suara NTB. Karena kali ini pembahasan kita sangat seru, bincang-bincang yang seru banget ya, bersama mahasiswi berprestasi dari Unizar. Wah, udah mulai penasaran? Kita langsung aja kenalan yuk. Halo Ririn, boleh disapa dulu pemirsa Suara NTB? Halo teman-teman, perkenalkan saya Baik Sarina Pina Putri, tapi biasa dipanggil Ririn sama teman-teman yang lain. Saya mahasiswi angkatan 2021 di Fakultas Kedokteran Unizar. Oke, nah ini kesibukannya sekarang apa nih Ririn nih? Kalau kesibukannya itu selama di mahasiswa FK Unizar itu pasti belajar, kemudian ada juga ikut beberapa UKM dan juga organisasi. Oke, kalau sekarang nih sedang menunggu, kan sudah lulus ya? Iya. Ini sedang menunggu apa? Proses wisuda atau apa namanya? Kalau ini kan sebelumnya udah selesai yudisium, jadi kita ada OSCE lagi namanya Kak. Ya. OSCE Kompre itu persiapan untuk masuk ke koas. Jadi kan koas itu ada di masa klinik untuk mengaplikasikan ilmu yang udah kita dapatkan. Jadi sebelum kita masuk ke koas itu ada lagi ujiannya Kak, untuk disiapkan biar kita persiapannya matang dah untuk menangani pasien. Waduh, ujiannya nggak cuma ujian di kampus, ujian hidup juga ya. Kayak udah siap menghadapi realita di luar ya. Oke, sebelum kita membahas tentang pencapaian IPK 4 itu dari Ririn. Waduh, IPK 4 saya kayak dulu di bawah 3 sih kayaknya ya. Nah, sekarang kita akan melihat dulu ya bagaimana perjalanan Ririn selama menjadi mahasiswa S1 di sini. Mungkin bisa dijelaskan dulu kenapa Ririn milih di FK Unizar, kemudian kenapa harus FK? Kenapa harus kedokteran dari sekian banyak jurusan? Oke. Jadi kalau untuk FK dulu ya, kenapa FK? Karena kan sebelumnya dari kecil emang udah bercita-cita mau jadi dokter gitu. Terus yang kedua juga mungkin dari pribadi sendiri suka menolong, jadi kayak rasanya beneran nih Kak. Oh iya. Saya butuh ditolong sih ini juga sekarang ya. Biasanya kalau bantu orang tuh kayak ada kepuasan sendiri dari emosional itu. Nah kemudian juga pengennya jadi orang yang bermanfaat gitu, karena sesuai dari hadis Nabi kan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Jadi saya merasa termotivasi buat menjadi dokter dan mengabdikan diri di bidang kesehatan gitu. Nah, kemudian kenapa Unizar lagi ya? Karena kan Unizar juga merupakan satu-satunya fakultas kedokteran swasta di NTB yang terakreditasi B atau baik sekali. Jadi saya rasa wah ini bagus nih gitu, makanya pengen di Unizar, di FK Unizar. Kemudian dari visinya juga saya tertarik karena kan visinya itu adalah untuk unggul di kawasan bagian timur di bidang pariwisata, kemudian yang berlandaskan rahmatan lil alamin atau bermanfaat bagi sesama. Jadi kemudian yang di pariwisata ini kan kebetulan saya juga dari Lombok Kak ya, merupakan destinasi wisata yang sangat sering dikunjungi oleh mancanegara. Jadi saya rasa ini perlu untuk kita meningkatkan kualitas kesehatan dari para wisatawan Kak. Jadi bukan hanya menikmati dari indahnya Lombok, tapi kita juga bisa memastikan kesehatan dari wisata dari para wisatawan agar tetap sehat dari balik ke negaranya masing-masing. Aduh, kalau ini bentar lagi saya pengen jadi S1 lagi di sini ya, di Unizar ya. Habis ini daftar lagi jadi mahasiswa tertua tapi saya. Tapi kalau ngomongin soal pelajaran di FK, ini kan berarti niat dari hati ya, udah dari lama, dari kecil. Nah, ini bentuk dukungan keluarga sendiri seperti apa? Kalau dari dukungan dari keluarga, keluarga sih selalu mendukung apa yang anak-anaknya inginkan, terutama orang tua kan. Nah kebetulan juga kakak sendiri juga dokter, jadi merasa termotivasi juga dari kakak. Kakaknya masih jomblo nggak? Loh, bukan itu pertanyaannya ya. Cewek Kak. Oh cewek ya, udah mungkin temen kakaknya kali ya, bisa ya. Nah kalau misalnya perjalanan di FK sendiri, ini menariknya pelajaran. Nah kemudian selama mempelajari itu pasti kan nemu kesulitan ya, pasti nemu juga hal-hal yang disukai. Ada, aduh masa belajar ini sih gitu. Itu ada nemu hal kayak gitu nggak sebagai mahasiswi FK ini? Pasti ada sih Kak ya. Terus pertama kan kalau kita ngerasa sulit, oh ini kok kayak sulit gitu ya. Terus tapi pasti kita telusuri dulu dari kesulitannya itu seperti apa, dan juga paling sering sih nanya ke kakak tingkat. Gitu.
Nah, kalau untuk sistem belajarnya sendiri, anak FK ini kan sering dibilang ya, kalau kata orang mah anak FK punya dunianya sendiri, kutu buku gitu, anti organisasi, ansos. Nah, gitu. Itu dari Ririn sendiri itu seperti apa? Enggak juga sih Enggak gitu. sih, enggak. Nongkrong juga enggak anak FK nih? Iya sih. Oh, iya. Jadi Butuh gini, Kak. hiburan juga ya. Kalau sistem belajar dari masing-masing individu kan berbeda Kak ya. Kalau saya sendiri itu pastinya kita cari tahu dulu gaya belajar kita dari masing-masing individu itu apa. Kan ada visual, auditori dan sebagainya. Kalau saya pribadi itu visual dan juga auditori, jadi lebih suka mendengarkan dan juga melihat dari gambar gitu, penjelasan dari gambar. Kemudian setelah itu baru kita ketahui teknik belajar yang baik. Misalnya kalau saya tuh belajar dalam misalnya satu kali duduk belajar tuh maksimal, paling maksimal 30 menit. Kalau udah 30 menit udah berhenti belajar, istirahat 5 sampai 10 menit gitu kan. Nah, kemudian kalau dari waktu, nah perlu kita ketahui untuk waktu belajar yang paling efektif itu kapan gitu. Kalau saya pribadi itu lebih suka belajar di dini hari, misalnya di pagi hari atau selesai sholat subuh gitu baru belajarnya. Itu jangan scroll media sosial doang sampai berjam-jam ya kan. Belajar 30 menit aja udah cukup ya. Kalau dari semua pelajaran nih sampai mendapat IPK sempurna ya kan, wih sempurna banget nggak tuh kan? Nah itu gimana strateginya atau mungkin nyangka nggak, IPK ternyata 4 ya sempurna ya gitu? Sebenarnya kalau dari IPK 4 awalnya itu belum ada rencana awal mau IPK 4 kan? Oh iya oke. Tapi dalam diri tuh selalu bertekad mau memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga orang tua. Nah karena udah tekad tersebut dari awal ingin memberikan yang terbaik dan alhamdulillah Allah tergantung prasangka hambanya, jadi dimudahkan. Dan untuk strategi untuk bisa dapat IPK 4 mungkin kayak tadi yang udah saya jelaskan di awal Kak ya, seperti menemukan gaya belajar yang sesuai dari masing-masing individu dan juga di waktu yang tepat untuk belajar. Kemudian kalau ini juga kalau dari orang tua sendiri, orang tua saya sendiri itu selalu mengajarkan agar tetap mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Doa jangan sampai putus ya. Kemudian selalu bangun sholat tahajud, kemudian puasa Senin Kamis gitu. Dan alhamdulillah Allah mudahkan Kak ketika kita udah mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kan manusia hanya bisa berencana, tapi hanya Tuhan yang bisa menentukan. Aduh, itu dia quotes hari ini ya, pemirsa Suara ITB ya, niat, doa, dan usaha harus seimbang. Nah, selama pelajaran itu boleh dong dites dulu nih ya. Ini tesnya bukan FK ya. Ini tesnya pelajaran-pelajaran kemarin nih dari semester 1 baru masuk. Sempat terkejut nggak? Aduh, mata kuliahnya gini banget ya gitu. Sempat terkejut nggak atau sudah terbayangkan kalau belajar kedokteran nih begini nih. Mungkin bisa diulas sedikit secara garis besar generalnya belajar mata kuliah FK itu di Unizar itu dapat mata kuliah apa aja, kemudian praktisnya apa, apakah selaras teori dengan praktisnya gitu. Mungkin bisa dibagi sedikit. Oke Kak. Jadi kalau untuk dari masuk di FK Unizar itu kan awalnya kita nggak langsung belajar dari manusia dulu Kak. Kita ada belajar kayak namanya PPD atau Personal Professional Development. Jadi bagaimana interaksi antara dosen, antara dokter dengan pasien gitu Kak. Jadi harus lebih ke personal dulu. Kemudian setelah itu baru di blok kedua kan itu ada, kalau di FK Unizar tuh bukan di FK Unizar aja sih, di Fakultas Kedokteran itu kan untuk belajarnya per blok Kak. Jadi ujiannya per blok, nggak ada ujian semester. Jadi ujian per blok tuh 1 bulan 1 blok. Kemudian setelah masuk blok PPD tadi udah selesai, baru kita masuk ke blok kedokteran yang dimana kita belajar terkait dengan manusia. Nah, setelah udah tahu kan, setelah tahu terkait dengan bagian tubuh manusia itu kayak wah Masya Allah ya, Allah menciptakan manusia sebegitu kompleksnya. Dan karena kan sebenarnya kita di tubuh kita itu udah punya coping masing-masing gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu obat Kak. Kita nggak perlu obat kalau mau sehat, cukup perbaiki dulu pola makan kita. Karena kan terutama juga olahraga, apalagi kalau kita sering stres, kemudian sering jenuh, itu sebenarnya olahraga itu bisa mengeluarkan hormon endorfin namanya. Nah, hormon endorfin itu bisa memberikan rasa bahagia dan juga bisa meningkatkan mood kita gitu. Itu pelajaran yang dapat ya. Kemudian dari pengajarnya nih, dari dosen-dosennya ada nggak yang menjadi role model atau mungkin demen banget nih kalau udah diajarin sama dosen ini gitu. Kayak membuat kita memperingan gitu ya, belajar kedokteran, aspek-aspek tubuh, biologis dan lain sebagainya itu jadi lebih mudah dan lebih ringan. Ada nggak? Kalau dari dokternya, kita panggil dokter sih kalau dosennya.
Kalau ada sih role model saya itu namanya Dokter Rohmania. Oke. Kebetulan juga beliau kemarin kan jadi pembimbing pas skripsi kemarin tuh. Oh, oke. Nah, beliau tuh menurut saya tuh cara menjelaskan kayak mudah banget dimengerti, kemudian langsung mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga menurut saya beliau itu salah satu dosen yang paling keren sih, karena beliau udah perempuan, kemudian merupakan wakil dekan 1 dan juga spesialis saraf, dan saya rasa saya berniat sih buat ngikuti jejak beliau jadi spesialis saraf. Kita doakan bareng-bareng ya. Semoga kita ketemu lagi nanti di posisi yang berbeda. Oke, kita aminin bareng-bareng ya. Kirain jadi pasien. Oh, enggak dong. Saya yang jadi pasien ya di sini ya. Tapi kalau ngomongin soal kedokteran ini kan banyak banget ya implikasinya, kan orang dokter udah banyak gitu kan. Dokter udah banyak, nggak perlu jadi dokter mah gitu. Perawat udah banyak, tenaga kesehatan terutama ya udah banyak, susah nih cari peluang kerjanya. Nah, kalau menurut Ririn sendiri apakah bisa membantah itu atau justru enggak, dokter selalu dibutuhkan kok gitu, apa gimana sih Kak? Baik, kalau bagi saya itu dokter memang selalu dibutuhkan, Kak. Karena di banyak sekali apalagi di rumah sakit ini selalu full ini pasiennya. Oke. Ya, apalagi kalau selain dari meningkatkan sumber daya manusianya, juga perlu ditingkatkan dari sumber daya terkait dengan fasilitasnya gitu. Jadi saya rasa kalau untuk mungkin dari pemerintah sendiri ya perlu meningkatkan lagi untuk fasilitas dari sumber daya manusia dan juga sumber daya dari lingkungan, sumber daya dari seperti rumah sakit dan juga sebagainya. Apalagi kalau di pelosok-pelosok seperti di Papua itu Kak, mereka kan masih belum banyak terkait dengan vaskesnya. Jadi masih perlu dilakukan pembangunan dan juga perlu disebarluaskan terkait dengan SDM-nya biar merata gitu Kak. Jadi saya rasa kalau terkait dengan yang tadi itu Kak, kalau udah banyak gitu kan, menurut saya sih masih kurang tepat sih. Jadi selalu dibutuhkan ya. Ya tergantung aja butuhnya apa nih gitu kan ya. Bisa mau ngurusin soal jantung hati gitu kan, atau mungkin bagian saraf kan ada banyak ya, penyakit dalam dan lain sebagainya. Ngomongin soal spesialisasi ini, udah terpikir nggak mau jadi spesialis apa nanti? Ya, kalau dari spesialis sih insya Allah pengennya jadi spesialis saraf. Saraf, spesialis nerve, SPN. Dan juga kebetulan kemarin kan saya skripsi itu terkait dengan stroke, jadi mengarah ke saraf. Jadi memang udah ada niat sih ke spesialis saraf. Nah, ngomongin soal skripsi kemarin, kenapa ngambilnya itu soal, mungkin diulas sedikit aja ya tentang isi skripsi itu, kenapa membahas soal stroke? Apakah ada data case-nya bahwa kasus stroke itu cukup banyak atau butuh penanganan lebih lanjut atau seperti apa? Jadi kalau berdasarkan data itu stroke itu merupakan nomor 2 penyebab kematian terbanyak Kak. Itu penyebab kematian terbanyak di dunia. Kemudian dia itu nomor 1 penyebab kecacatan terbanyak. Jadi menurut saya ini merupakan isu yang perlu ditangani Kak. Jadi saya tertarik banget buat mengambil terkait dengan stroke untuk mengetahui faktor resikonya apa aja, seperti apakah merokok ataupun minum alkohol dan juga mungkin obesitas juga bisa menyebabkan dari stroke tersebut. Kebetulan juga di lingkungan saya ada beberapa yang stroke yang mungkin belum diketahui penyebabnya apa, mungkin dari sejak beberapa tahun yang lalu suka merokok atau suka alkohol. Jadi saya rasa ini merupakan isu kesehatan yang perlu kita gali lagi, apa saja penyebabnya dan juga bagaimana cara mengatasinya. Jadi oleh karena itu saya mengambil skripsi kemarin itu tentang stroke gitu. Urgensinya dapat banget ya. Terus untuk titik lokasinya di mana? Jadi pembimbing nih ya lama-lama ya. Kalau kemarin tuh saya ngambilnya di RS Praya Kak. RS Praya, Karena di sana banyak banget yang kasus stroke-nya. Sehingga itu menjadi acuan gitu ya, meneliti lebih lanjut. Baik. Nah, kemudian kalau kita nih sering kepo banget ya, kedokteran itu kan anak-anak FK itu kayak punya ciri khas tersendiri. Pernah nongkrong nggak? Pernah ngecil nggak? Pernah menikmati hidup seperti layaknya anak-anak zaman sekarang gitu nggak? Pernah sih Kak. Pernah ya. Tapi kalau saya pribadi tuh nggak suka yang tiap hari keluyuran tuh ya. Paling mungkin beberapa minggu sekali, mungkin 1 kali seminggu atau 2 kali sebulan gitu baru keluar. Karena lebih sukanya sih mungkin kalau anak FK itu sendiri kalau ada waktu luang pasti dipakai buat tidur gitu Kak. Balik lagi ke personal ya. Kegiatan anak FK
misalnya di Unizar sendiri selain belajar bisa ikut organisasi, ini ada kerjasama juga nggak dengan pihak luar? Mungkin dengan universitas di luar atau mungkin rumah sakit di luar atau mungkin kerjasama dengan internasional mungkin yang pernah sepengalamannya Ririn? Kalau pengalaman saya yang pernah saya ikuti ya, kemarin juga kita ada ikut lomba Kak. Jadi ada yang namanya Regional Medical Olympiad. Kemarin tuh alhamdulillah sempat mewakili dari Unizar juga pergi lomba ke Surabaya. Nah, di mana di sana kan kita berkumpul dengan semua fakultas kedokteran yang ada di bagian timur. Itu dari Jawa sampai Papua. Nah, di sana itu kita bisa bertukar informasi terkait bagaimana kegiatan di fakultas mereka dan juga di fakultas kami. Jadi itu juga salah satu dari kita kerjasama. Oke, ada dari terinspirasi nggak dari situ? One day nih, kalau misalnya ada kesempatan gitu kan ya, ada volunteer dokter dibutuhkan, saya pengen datang ke daerah ini deh gitu. Kalau niatannya itu ya Kak, mungkin lebih mau mengabdi diri di lingkungan masing-masing, mungkin di Lombok Tengah terlebih dahulu, dan jika memang udah atau tenaga kesehatannya sudah tercukupi di NTB terutama, mungkin baru mau keluar gitu kalau emang ada kesempatan. Oke, baik. Nah, Ririn, boleh dong dibagi tipsnya nih. Anak FK ya kan, kerjaannya yang katanya belajar terus ternyata enggak juga, ada ngecil juga gitu, ada nonton drakor juga ya kan. Nah, ada menikmati waktu juga. Boleh dong dibagi tipsnya sama mungkin adik-adik SMA di luar sana yang emang berniat mau cari kedokteran di Unizar. Mungkin bisa bagi tipsnya? Untuk tipsnya mungkin persiapan dulu ya. Persiapan sebelum masuk di FK Unizar itu pastinya, kalau saya pribadi itu ada bimbel dulu atau bimbingan belajar di salah satu tempat bimbel di Praia. Itu saya bimbelnya 2 bulan, kemudian setelah bimbel 2 bulan baru tes masuk di FK Unizar dan alhamdulillah keterima lewat jalur tulis FK Unizar. Nah, kemudian untuk dari kesehariannya, mungkin kalau saya pribadi itu nggak terlalu suka yang belajar, terus belajar itu nggak suka Kak. Bosan ya? Bosan, jadi lebih suka belajarnya itu di tempat yang berkualitas kayak tadi. Maksudnya mencari tempat senyamannya ya, dan juga waktu yang tempat kita bisa menyerap ilmu gitu. Nah, misalnya kayak di dini hari seperti di pagi hari setelah sholat subuh, nah itu kan kita baru bangun dan otak kita masih fresh banget, belum ada pikiran macam-macam, kemudian di sekitar juga masih tenang dan di sana itu tempat kita bisa menyerap ilmu sebanyaknya. Jadi mungkin di sana kita sempatkan di pagi hari belajar dah minimal 30 menit, kemudian istirahat baru melakukan aktivitas. Karena kalau kita udah belajar di awal di mengawali pagi hari dengan belajar, itu pasti selanjutnya bakalan produktif untuk kegiatan kita sehari-hari. Jadi kayaknya kalau untuk belajar seterusnya mungkin sampai berjam-jam itu kayaknya lebih buat kita jenuh deh Kak. Betul sekali. Jadi nggak cuman pilih pasangan yang tepat, tapi pilih waktu belajar juga harus tepat ya, supaya bisa mencapai IPK 4 tadi. Ya, itu kan salah satu penyemangat ya, pemantik ya. Tapi boleh dong juga dibagi di luar sana, terlepas dari sebagai mahasiswi kedokteran juga, kadang kan Gen Z nih, zaman now sekarang ini nih suka kehilangan motivasi. Tiba-tiba, aduh, saya overthinkingnya berlebihan gitu ya. Jadi lebih banyak insecure dan lain sebagainya. Bisa nggak ya jadi anak FK? Atau bisa nggak ya sekolah di Unizar, entah itu mau memilih jurusan apapun. Nah, dari pribadi Ririn sendiri nih, ada nggak yang bisa dibagi atau mungkin bisa memberikan sebuah pemantik atau penyemangat deh buat adik-adik di luar sana yang menonton di hari ini? Oke, baik, kalau untuk penyemangat ya, misalnya di sekarang itu kalau penyemangat saya pribadi itu adalah orang tua. Jadi kalau orang tua itu selalu berpesan, yang pertama selalu dahulukan spiritual, yaitu jadi misalnya kalau mau belajar atau mengawali hari itu, awali hari dengan sholat dulu, kemudian bisa juga dengan membaca Al-Quran gitu, mengaji, kemudian dan juga kalau dari mungkin sekarang juga kan banyak yang insecure, terus suka bandingin diri dengan orang lain gitu. Kalau menurut saya pribadi itu kita tidak melakukan kompetisi dengan orang lain, tapi kita melakukan kompetisi dengan diri kita sendiri, yang dulu dengan yang sekarang. Apakah kita udah lebih baik dari yang dulu dengan yang sekarang gitu. Jadi kita me versus me gitu. Oke.
stop membandingkan dengan Iya. orang lain ya, karena ini bukan di arena balap. Kalau arena balap mah beneran saingan. Kalau ini kan kita balik lagi ke diri sendiri ya. Aduh, saya berasa dinasehati ya hari ini ya. Oke, nah mungkin bisa juga dikasih kata-katanya hari ini kenapa harus memilih kuliah di Unizar. Oke. Kenapa harus memilih kuliah di Unizar? Karena Unizar merupakan terutama fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran di Unizar itu merupakan fakultas kedokteran yang terakreditasi baik sekali dan satu-satunya fakultas kedokteran swasta di NTB. Kemudian selain itu juga memiliki unggulan yaitu di bidang pariwisata dan terutama di Lombok itu sendiri merupakan destinasi wisata yang sering banget dikunjungi oleh mancanegara dan kita perlu meningkatkan kualitas kesehatan dari wisatawan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ririn sama-sama, sudah Kak. sharing-sharing. Selamat sudah lulus ya eskednya. Selamat juga untuk memulai jalan yang baru lagi untuk meraih gelar dokternya. Semoga cita-citanya menjadi dokter saraf itu bisa terwujud ya. Nanti saya yang berkunjung, bukan jadi pasien sih ya, jadi rekan aja. Kalau jadi pasien ada sesuatu something wrong in my ini ya head ya kalau gitu ya. Oke, thank you banget Ririn sudah berbagi di hari ini bersama saya dan juga pemirsa Suara NTB. Dan tentunya pemirsa Suara NTB saksikan terus episode-episode menarik lainnya. Dan kali ini adalah episode yang paling keren banget karena kita bisa keren bersama anak muda ya. Dan tentunya ubur-ubur ikan lele jika ingin menggapai mimpi yang hebat. Tetap semangat terus Le ya. Dan terus saksikan hanya di suarantb.com. Terima kasih Ririn. Sama-sama, Kak.